Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang peserta didik dan pengelolaan peserta didik. Pengertian peserta didik. Secara umum, anak didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Sedangkan dalam artian sempit, anak didik adalah anak atau pribadi yang belum dewasa yang diserahkan kepada tanggung jawab pendidik. Jadi yang dimaksud dengan peserta didik adalah individu yang secara sadar berkeinginan untuk mengembangkan potensial dirinya atau jasmani dan rohani melalui proses kegiatan belajar dan mengajar. Pengertian pengelolaan peserta didik. Pengertian pengelolaan peserta didik adalah layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas, seperti pengenalan atau orientasi, pendaftaran, layanan individual, pengembangan keseluruhan kemampuan dan minat, kebutuhan sampai ia matang di sekolah. Adapun tujuan dan fungsi pengelolaan peserta didik. Tujuan umum adalah menurut Sudrajat tahun 2010 mengatur kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran di lembaga pendidikan atau sekolah. Lebih lanjut, proses pembelajaran ini di lembaga tersebut dapat belajar dengan lancar, tertib, dan teratur, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Fungsi pengelolaan peserta didik adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri secara optimal dan baik yang berkenan dengan segi-segi individualitas, segi sosial, apresiasi, kebutuhan, dan segi-segi potensi peserta didik lainnya. Adapun tahapan-tahapan pengelolaan peserta didik. Pengelolaan peserta didik terbagi menjadi 8 tahap. Yang pertama itu adalah analisis kebutuhan peserta didik. Yang kedua rekrutmen peserta didik. Yang ketiga seleksi peserta didik. Yang keempat orientasi calon peserta didik. Yang kelima penempatan peserta didik. Yang keenam pembinaan dan pengembangan peserta didik. Yang ketujuh pencatatan dan pelaporan kemajuan peserta didik. Yang kedelapan ada kelulusan dan alumni. Prinsip-prinsip pengelolaan peserta didik. Prinsip-prinsipnya terbagi menjadi 5. Yang pertama, pengelolaan peserta didik dipandang sebagai bagian dari keseluruhan manajemen sekolah. Yang kedua, skala bentuk kegiatan pengelolaan peserta didik harus mengembangkan misi pendidikan dalam rangka pendidik para peserta didik. Yang ketiga, kegiatan-kegiatan pengelolaan peserta didik haruslah diupayakan untuk mempersatukan peserta didik dan yang mempunyai aneka ragam latar belakang dan punya banyak keperbedaan. Yang keempat, ada kegiatan pengelolaan peserta didik haruslah dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap pembimbingan peserta didik. Yang kelima, kegiatan pengelolaan peserta didik haruslah mendorong dan memacu kemandirian peserta didik. Yang keenam, apa yang diberikan kepada peserta didik dan yang harus diupayakan oleh kegiatan pengelolaan peserta didik haruslah fungsional bagi kehidupan peserta didik. Adapun dasar-dasar hukum pengelolaan peserta didik itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, Undang-Undang tahun 1945 alinea keempat yang mengamatkan mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 sampai 5 tentang hak dan kewajiban warga negara. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Peran guru dalam pengelolaan peserta didik. Partisipasi guru dalam mengelola peserta didik menduduki teratas, artinya setiap guru harus memahami fungsi terhadap pengelolaan peserta didik. Beberapa yang harus diperhatikan dalam pengelolaan peserta didik di sekolah. Yang pertama ada kehadiran peserta didik. Yang kedua penerimaan, orientasi, klarifikasi, dan petunjuk bagi peserta didik. Yang ketiga evaluasi dan pelaporan kemajuan peserta didik. Yang keempat, program bagi peserta didik yang mempunyai kelainan. Yang kelima, mengendalikan disiplin peserta didik. Yang keenam, program bimbingan dan konseling. Yang ketujuh, program kesehatan dan pengamaan. Yang kedelapan, penyesuaian pribadi, sosial, dan emosional peserta didik. Berikut yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.